Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, saya Muhammad Al-Fakbar dari jurusan Ilmu Hadis. Izinkan saya dalam beberapa saat ke depan untuk sharing atau berbagi ilmu sedikit tentang kesetaraan gender, khususnya dalam hal pendidikan. Sama-sama kita ketahui, pendidikan ini semestinya adalah hak untuk setiap manusia. Tetapi yang terjadi di dalam masyarakat saat ini di beberapa daerah, ketika sebuah masyarakat itu terjadi penurunan ekonominya mulai melemah atau ekonominya terbatas, maka dalam hal pendidikan mereka akan lebih mendahulukan anak laki-lakinya untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat lebih lanjut daripada perempuan. Mereka hanya akan memberikan atau mensekolahkan atau memberikan pendidikan hanya sampai tingkat dasar saja. Mereka berpikir toh nyatanya nanti seorang perempuan akan menjadi ibu rumah tangga juga, akan mengurus dapur juga, mengurus anak juga. Ngapain disekolahkan atau diberikan pendidikan tinggi-tinggi gitu. Padahal kalau kita lihat di dalam ajaran agama kita, salah satunya dalam hadis, bagaimana hadis mengatur akan pendidikan baik itu laki-laki dan perempuan. Salah satunya yaitu hadis tentang yang berbunyi talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Untuk ilmu itu wajib bagi setiap umat muslim. Nah, kata muslim di sini kalau dalam kita gunakan kaidah Arab itu dia merupakan ism jism atau berada dalam keadaan al-isbat yang menghasilkan fenomena umum atau atau kaidah taklib yang mana kata muslim ini tertuju kepada laki-laki dan perempuan. Atau sederhananya teman-teman, kata muslim dalam hadis ini para ulama menjelaskan bahwasanya ia tertuju kepada laki-laki dan perempuan. Jika kita lihat konteks historisnya, dulu pada saat masyarakat Arab jahiliyah itu mereka mempunyai pemikiran bahwasanya perempuan ini tidak mempunyai peran penting dalam bidang intelektual. Maka adalah agama kita mewajibkan seluruh umat muslim untuk menuntut ilmu, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Dan juga jika kita buka kembali sejarah, banyak sebenarnya perempuan-perempuan Islam yang menjadi tokoh penting dalam hal intelektual. Salah satunya yaitu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, yang mana beliau itu merupakan tokoh penting. Banyak para sahabat atau para tokoh-tokoh terdahulu yang belajar kepada beliau, yang bertanya kepada beliau, baik itu dalam bidang fikih ataupun dalam bidang hadis. Jadi begitu hadis mengatur akan pendidikan laki-laki dan perempuan. Di dalam Al-Quran juga Allah sampaikan yang sama-sama kita ketahui, ayat yang pertama kali turun yaitu Al-Alaq 1-5, yang mana di situ perintahnya yaitu membaca, yang mana ayat ini tidak ada ditujukan kepada suatu laki-laki ataupun kepada perempuan, tetapi general gitu. Jadi begitulah agama kita mengatur akan pendidikan laki-laki dan perempuan. Tidak ada lebih didahulukan laki-laki pendidikannya daripada perempuan. Tidak ada agama kita mengatur seperti itu. Tapi kenapa hal ini timbul di masyarakat? Disinilah kesalahan pemikiran yang timbul di beberapa daerah dalam masyarakat. Oke, di akhir video ini saya sedikit ingin mengajak kita semua untuk kembali merenung atau berpikir jernih. Bagaimana kita bisa bercita-cita mewujudkan generasi emas, sedangkan Al-Madrasatul Ulanya hari ini masih dibatasi akses pendidikannya. Bukankah seorang ibu itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya? Dari seorang ibu lah nanti anaknya pertama kali belajar berbicara, belajar nilai Islam, nilai agama, kehidupan, dan juga dalam pembentukan karakter. Karena itu
kalau masih ada yang beranggapan bahwasanya perempuan tidak mesti pendidikannya lebih tinggi atau disekolahkan lebih tinggi, pemahaman tersebut perlu kita kaji kembali, karena dari tangan seorang perempuan itulah nantinya lahir para pemimpin ataupun para pemuka-pemuka bangsa. Dan juga sekali lagi saya mengajak baik itu kepada anak laki-laki ataupun perempuan itu sendiri, atau bahkan orang tua yang masih memiliki pemikiran bahwasanya tidak perlu menyekolahkan anak perempuannya tinggi-tinggi, itu mari kita lihat dengan perspektif atau pandangan yang lebih luas. Karena pendidikan perempuan ini bukan tentang hal untuk dirinya sendiri gitu. Tetapi dengan pendidikan perempuan ini lebih tinggi, itu bermanfaat untuk kualitas keluarganya nanti, bagaimana sebuah masyarakat, dan bahkan untuk masa depan bangsa juga. Bahkan sekali lagi di dalam hadis disampaikan kita wajib untuk ilmu untuk laki-laki dan perempuan. Tidak ada hadis mengajarkan lebih mendahulukan laki-laki daripada perempuan. Jadi kebutuhan pendidikan ini bukan semata hanya kebutuhan sosial gitu, tetapi juga kita menerapkan nilai-nilai dari ajaran agama kita itu sendiri. Baik, mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.